Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pintu gerbang kesadaran sebagai bangsa menuju cahaya ilahi. Maka batin ini yang menjadi sebuah petanda bahwasanya keinginan kita di dalam melihat ruang kehidupan dalam membaca aksara Jawa. Di dalam pembahasan hari ini saya ingin menyampaikan titik balik kilas. Beberapa hari saya tidak munculkan beberapa tulisan dan mungkin wacana tentang aksara Jawa. Di awal tahun 2022 saya akan bahas tentang aksara Ngo, ngerajut busananing manungso. Ngerajut busananing manungso tidak lepas, bukan melepaskan semua pakaian secara material seperti baju, sarung, celana, ikat kepala, udeng. Tapi sebenarnya ngerajut busananing manungso menghilangkan sifat-sifat buruk menuju kepada tahun baru 2022, yaitu menghilangkan sifat sombong, sifat takabur, riya, dengki, tamak, serakah, apalagi ya itu bahasa-bahasa yang membuat orang menjadi tersinggung, mengurangi untuk mengajak orang kepada hal-hal yang buruk. Sebenarnya itu pada prinsipnya. Saya ingin bercerita tentang pertemuan saya dengan kawan-kawan di pinggir pantai tadi siang. Ada sekumpulan para pekerja pedagang ATK yang lagi kumpul santai pada hari Jumat karena break kerja. Lalu dia banyak bercerita apakah catatan kesalahan manusia ini akan betul-betul dicatat oleh malaikat, oleh Tuhan, oleh Allah, atau seperti apa penjelasannya. Sebenarnya di dalam melihat kehidupan itu sendiri, maka yang terjadi adalah kita sebenarnya mengenal pembelajaran awal sebagai manusia, yaitu tahu bagaimana kita melihat bahwa pada saat muda, berumur 7 tahun sampai 15 sampai 20, itu diajarkan mengenal sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Tapi ketika kita sudah 45 dan menjelang 50, sebenarnya sudah batasan itu sudah berakhir untuk kita hanya sekedar mengenal, tapi tidak melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya dinilai tidak pantas. Bukan sekedar hanya menjadi catatan, tapi itu menjadi sebuah pertimbangan ketika kita melihat bahwa kita pada saat melakukan hal tersebut, kita ngomong ngerajut busananing manungso, pada saat melakukan hal tersebut berarti kita telah mengajak badan kita kepada jalan keburukan. Nah, apakah dengan suara dentuman petasan begini, apakah tidak orang malah terganggu tidurnya? Apakah anak saya yang kecil yang sedang tidur itu tidak juga terganggu tidurnya? Sebenarnya di situ saya ingin membuktikan bahwa pada saat sebuah ruang kegembiraan itu tidak ditempatkan pada tempatnya, bisa saja nenek saya atau nenek tetangga saya sedang dalam kondisi sakit dan tidak perlu
juga mendengarkan suara dentuman petasan, dan juga ada anak kecil yang sakit yang juga butuh istirahat, tidak perlu juga menghidupkan menyalakan petasan. Ini sebuah praktek, sebuah hiburan harusnya ditempatkan pada tempat hiburan. Itu mungkin berkumpul di sebuah lapangan sebanyak-banyaknya orang untuk membakar petasan atau menyalakan kembang api, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar. Dan jika itu anak-anak kecil yang sedang sakit atau orang tua yang sedang sakit, betapa mereka butuh ketenangan. Maka aksara ngo ngerajut busananing manungso ini kadang-kadang sangat tipis sekali. Bagaimana kita berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan dalam sebuah praktek hidup, dan kita betul-betul mengunyah pelan-pelan apakah tindakan kita tidak merugikan orang lain. Seumpama itu terjadi pada keluarga kita, ada keluarga kita yang sedang sakit, bayi yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit jantung, nah itu kan efek bagaimana. Ini adalah memulai tahun 2022 dengan sebuah kegembiraan, namun ada sesuatu yang harus menjadi perenungan bagi kita agar kita juga hati-hati dalam bersikap. Ketika kita tidak hati-hati, jangan salahkan jika bencana alam akan terus bergerak tanpa berhenti ketika kita sedang tidak mengalami sebuah kesadaran dalam cahaya batin kita hari demi hari. Saya tidak menggambarkan peristiwa dengan yang rumit, tapi kenyataannya pergantian tahun ini membuat semakin nyata apa aksara ngo ngerajut busananing manungso. Ketika kita sedang berpesta pora, pemerintah tidak sensitif menempatkan kehura-huraan masyarakat, tapi tingkat pendisiplinan terhadap ruang ramainya di jalan. Tapi sebenarnya ini sangat membahayakan. Jika petasan itu masuk ke rumah orang atau petasan itu mengganggu suara orang yang sakit, bagaimana secara psikologi orang betul-betul harus hati-hati, harus betul-betul waspada, tidak lalu memperbolehkan orang melakukan hal tersebut tanpa sebuah kendali. Ngerajut busananing manungso sebenarnya lebih tepatnya adalah pengendalian diri pada sebuah peristiwa harian menuju 2022. Walaupun saya tidak punya kekuatan untuk menghentikan seperti pemerintah, menghentikan keramaian di jalan, menutup pom bensin, menutup rumah makan, ternyata masih ada sebuah praktek kehidupan yang kadang-kadang tidak bisa terkendalikan, tapi cukup sangat membahayakan. Alangkah bijaksana jika semua pemerintah betul-betul memberikan tempat yang tepat bagi orang yang ingin merayakan, tanpa kita melakukan sebuah tindakan yang akhirnya malah tidak terkendali. Itu sebuah evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh masyarakat, sehingga aksara ngo ngerajut busananing manungso betul-betul tepat dalam sebuah pemahaman diri, tanpa kita lalu salah di dalam mengejawantahkan dari ruang keadilan, ruang kehati-hatian, ruang ketaatan kepada Gusti. Karena di dalam diri manusia semuanya terdapat Gusti Kang Maha Suci welas asih, yang memberikan pembelajaran di dalam batin kita untuk sama-sama mengerti tentang ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ini memberikan perenungan bagi kita. Aksara ngo ngerajut busananing manungso, betul-betul kita menuju 2022, hati, pikiran, batin, rasa kita hanya kepada Gusti Kang Maha Suci welas asih Allah Akarya Jagat, sehingga kita menjadi bangsa yang sempurna. Terima kasih. Rahayu.
Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi Santi Santi. Hung Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.